Salam dan selamat pagi Jemaat Gereja Toraja Depok yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa dalam sapaan pagi ini, edisi Jumat 1 Maret 2024 dengan tema Bukan Sekadar Mengagumi, Tai Anna Simata Diporai. Mari dengan penuh sukacita kita bersyukur atas segala anugerah dan berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sertai kami pada pagi hari ini dalam pembacaan dan renungan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat untuk dapat mengerti dan melakukan firman-Mu saat ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Mazmur, pasal 19 ayat 1 sampai 7. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beradar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Suatu perenungan menarik dapat kita lihat pada bacaan saat ini, yaitu Daud yang merenung tentang Allah melalui ciptaan dan Tauratnya. Perenungan Daud menyiratkan daya cipta Allah yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Selain itu, ia juga mengungkapkan pandangannya tentang Taurat Tuhan yang dapat menuntun manusia pada kebijaksanaan. Daud menceritakan pengalamannya dalam mengenal Allah secara dekat dan memaknai Tauratnya secara sederhana. Upaya mengenal Allah secara dekat dapat dilihat di sekitar kehidupan, misalnya keindahan alam, tumbuh-tumbuhan, hewan dan binatang. Daud tidak berhenti pada kekaguman saja, tetapi ia berupaya melihat dan memperlakukan ciptaan yang lain dalam tuntunan Taurat Tuhan. Secara sederhananya, ia memaknai Taurat Tuhan lebih indah daripada emas dan lebih manis daripada madu. Pesan yang dapat kita pelajari dari pengalaman dan perenungan Daud adalah karya Allah yang mencipta dan memelihara ciptaan dengan firman-Nya. Kita perlu melihat ciptaan yang lain sebagai anugerah Allah dan juga senantiasa menyadarkan kita tentang kemahakuasaannya. Memandang kehadiran Allah pada ciptaan lain dapat menggerakkan kita untuk tidak hanya mengagumi, tetapi tergerak untuk merawat. Kita gereja diutus ke dalam dunia untuk mewartakan firman-Nya bagi semua ciptaannya. Mari senantiasa memandang kehadiran Allah pada ciptaan lainnya dan menyatakan kehadiran Allah dalam diri kita. Firman-Nya menuntun kita sebagai manusia yang tidak sekadar mengagumi ciptaannya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, terpujilah Tuhan.
dengan firman-Nya yang telah menyapa kita, dan biarlah menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur selalu kepadamu karena Engkau Allah yang terus baik dalam kehidupan kami. Hidup di tengah-tengah ciptaan-Mu adalah sesuatu yang sungguh luar biasa, dan itu karena kebaikan-Mu. Oleh karena itu, kiranya kami tidak hanya menjadi penikmat dan pengagum dari ciptaan-Mu ini, tetapi kami memuliakan Engkau oleh karena segala yang ada ini, bahwa Engkau Tuhan sungguh Maha Kuasa dan Maha Kasih, menciptakan segala sesuatu yang menjadi penopang hidup kami. Dan di atas semua yang ada, itu adalah karena Engkau. Sebab itu kami memuliakan Engkau terus, kami memuji Engkau terus, dan kami terus taat kepadamu. Jauhkan kami dari sekedar mengagumi semua yang ada, bahkan membangga-banggakan, tetapi melupakan Tuhan. Ya Bapa, terima kasih dan terpujilah Engkau dengan firman-Mu. Pagi hari ini juga kami bersyukur kepadamu oleh karena hal indah dialami oleh kekasih-kekasih kami dalam menjalani kehidupan bersama kami. Kehidupan indah oleh karena pertambahan usia, dan itulah yang dialami oleh Seimar dan Ibu Tabita Ambasalo. Selamat ulang tahun untuk mereka. Biarlah hal baik terus dialami dalam mereka melanjutkan hidup. Demikian juga Tuhan, kami sidang jemaat di Depok, hidup di tengah-tengah berbagai kesibukan, hidup di tengah-tengah ciptaan Tuhan. Biarlah kami semua tetap dalam keadaan sehat, kuat dan semangat, dan selalu bahagia menikmati hari-hari sekalipun banyak pergumulan. Kami yang terus berjuang dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, kami yang hidup dalam usia tua, kami yang hidup dalam keadaan sakit di rumah atau di rumah-rumah sakit, kami yang hidup dalam berbagai pergumulan, beban-beban hidup, harapan yang belum terpenuhi. Tuhan, kasihilah kami dan mampukan kami untuk terus hidup sebagai saudara-saudara, sebagai sidang jemaat di Depok, dan juga boleh terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan Bapa di surga, kasihi kami menjalani hari ini, dan biarlah kami boleh terus hidup dengan baik, dan nama-Mu dimuliakan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, hiduplah di tengah-tengah ciptaan Tuhan dan bukan sekedar hanya mengagumi, tapi muliakanlah Tuhan dan rawatlah segala yang ada di sekitar kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang berlimpah kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah sapaan pagi dari Majelis Gereja. Tuhan memberkati kita selalu. Selamat.